يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Firman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ala lillahi dinul khalis. Hanyalah kemilikan Allah Subhanahu wa taala itu agama yang murni. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berharap untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya tentunya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh, wala yusyrik bi ibadatihi abada, dan hendaknya dia tidak berbuat kesyirikan atas ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ kita diperintahkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat para sahabat radhiyallahu taala. Mereka adalah sebaik-baik generasi yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Lihatlah apa yang menyebabkan sampai mereka mencapai kemuliaan seperti itu. Mereka dipuji dalam banyak Al-Qur'an, laqad radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah menyebutkan sesungguhnya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata para ulama, karena keikhlasan mereka. Bukan karena banyak amalannya mereka, tapi karena keikhlasan mereka tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian celah para sahabatku, dan jangan kalian celah para sahabatku, dan jangan kalian celah para sahabatku. Kata Nabi SAW, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian itu bersedekah emas sebesar gunung Uhud, luar biasa. Satu antam, 1 gramnya 1 juta, apalagi satu besar gunung Uhud. Maka kata Nabi SAW, itu tidak akan bisa menyamai sedekahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum meskipun hanya setengah mud. Apa yang membedakan antara keduanya? Padahal sedekah kita banyak. Karena sedekah kita tidak ikhlas, kurang ikhlas. Tapi perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan yang sedikit bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini di antara satu fadilah kalau orang hanya ikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jamaah subhanahu wa ta'ala, mencapai keikhlasan ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Sulit untuk kita perjuangkan hati kita untuk tetap ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sulit. Apalagi saya katakan di zaman-zaman seperti ini, zaman-zaman medsos, zamannya Instagram, zamannya YouTube, zamannya apa lagi? Facebook dan yang lainnya. Semakin sulit seorang untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tabiat kita ini butuh dengan validitas? Kita pengen dipuji, ya tidak? Kita pengen di-like-in statusnya, kita pengen di-love statusnya. Pengen seperti itu. Tapi kita harus perjuangkan hati kita agar kita tidak peduli dengan semua itu. Oleh karena Sufyan Ats-Tsauri, tatkala beliau berbicara tentang keikhlasan, berbicara tentang niat, maka beliau mengatakan, ma alattu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tanqalibu alayya. Kata beliau, tidak ada hal yang paling berat untuk aku usahakan dalam hidup ini kecuali niatku, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Niat itu bolak-balik, berbolak-balik. Terkadang kita ikhlas di awal, bisa jadi nanti di pertengahan ibadah kita jadi riya. Akhirnya seorang ulama mengatakan, faida al-hadithul wahid, satu hadis ternyata ini membutuhkan niat. Kenapa? Dia merasa tatkala dia menyampaikan satu hadis, ternyata itu membutuhkan niat yang banyak. Kenapa? Mungkin di awal dia ikhlas, tiba-tiba di tengah perjalanan dia agak riya. Akhirnya dia harus berubah lagi, harus koreksi lagi niatnya. Ini yang terjadi oleh para orang-orang soleh dahulu, para ulama.
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang hidup di zaman tahun 2025. Kita lebih butuh lagi dengan mengoreksi diri kita, apakah niat kita ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikira jemaah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu kita lakukan untuk kita koreksi untuk diri kita setiap hari, itu kita harus senantiasa ngecek niat kita. Kita ini banyak beramal, mungkin Bapak Ibu banyak beramal, amalan ini, amalan itu, amalan ini, amalan itu. Coba koreksi niatnya. Benarkah ataukah tidak? Murni karena Allah Subhanahu wa taala ataukah mungkin ada niat-niat lain? Ketahuilah kalau ada sedikit, meskipun cuma 1% atau 0,1%, ternyata itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan yatba'ul mayyit thalatha. Yang akan mengikuti mayit nanti berapa? 3. Hartanya, keluarganya, dan amalan salehnya. Fa yarji'ul isnan wa yabqa wahid. 2-nya pulang. Mobilnya yang ngantar pulang. Kemudian keluarganya, istrinya, anaknya yang ngantar jenazah pulang. Yang tersisa apa? Amalan saleh. Nah, ini kita harus perjuangkan amalan soleh ini. Kenapa? Dia nanti menemani kita di alam barzah di waktu yang sangat panjang. Berapa lama di alam barzah? Allahu a'lam. Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Yang menemani kita itu amalan soleh kita. Lantas bagaimana nanti kalau kita wafat, kita lihat amalan soleh kita ternyata riya semua, ternyata tidak ikhlas. Maka berubahlah amalan tersebut menjadi bumerang bagi kita. Dia bukan justru menemani kita, bahkan dia justru menjadi sebab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah Subhanahu wa taala, pembahasan sekali lagi tentang ikhlas ini pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang menjadi barometer kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kita tahu, saya sering katakan, umur kita tidak panjang. Umur kita tidak panjang. Kalau kita mau compare dengan kehidupan kita di alam barzah, kemudian kita compare dengan kehidupan kita di padang mahsyar, kemudian di ujungnya neraka atau surga, maka hidup kita di dunia ini tidak ada apa-apanya. Berapa umur kita kata Nabi? 60 sampai 70 tahun. Dan saya lihat di sini sudah banyak tanda-tanda kematian. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'akumun nadhir." Telah datang kepada kalian peringatan. Apa itu peringatan? Uban. Itu tanda kematian, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah punya uban, berarti ini tanda bahwa sebentar lagi dia akan wafat. Maka kita butuh persiapan, kita butuh bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berbekallah, karena sebaik-baik bekal itu apa? Ketakwaan. Maka kita perlu rawat ketakwaan kita. Ketakwaan kita ini beres atau tidak? Ibadah kita ini beres atau tidak? Kalau tidak beres, kita hancur nanti pada alam barzah dan juga pada padang mahsyar, kemudian ujungnya pada hari kiamat. Akhirnya ada orang-orang yang riya nanti jamaah Subhanahu wa taala, yang mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala itu Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan pahala kepada manusia. Tiba-tiba ada orang-orang yang riya, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka minta pahalanya. Ya Allah, saya pernah melakukan ini, saya melakukan itu, mana pahala saya? Kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Idhabu lalladzina kuntum turauna fid dunya. Kalian pergi sana kepada orang-orang yang dahulu kalian riya kepada mereka. Jadi misalnya dulu ada orang yang sholat riya kepada mertuanya, misalnya, atau kepada ustadznya, disuruh nanti minta pahala sama ustadznya atau mertuanya. Ada orang-orang yang bersedekah, keluarkan uang banyak supaya dikatakan sebagai muhsinin, sebagai dikatakan sebagai donatur. Dia nanti minta pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kau pergi sana minta pahala sama orang-orang yang kau dulu riya kepada mereka. Artinya mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahaya jemaah. Riya ini bukan penyakitnya orang pemaksiat, tidak. Riya itu penyakitnya antum. Kenapa orang tidak bakal riya kalau dia tidak beramal soleh? Apa sih makna riya? Ingin dipuji, ingin cari muka kepada manusia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pamer mobil, orang pamer motor, itu tidak disebut dengan riya. Itu karena perkara dunia. Riya itu kita beribadah tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka riya ini penyakitnya orang soleh. Pemaksiat tidak bakal bisa riya. Tapi orang-orang soleh lah seperti antum ini yang bahaya terjangkiti namanya penyakit riya. Dan ini penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Nabi pernah mengatakan, ala ukhbirukum
bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Para sahabatku, maukah saya kabarkan kepada kalian tentang suatu penyakit, tentang suatu hal yang saya takutkan menimpa kalian lebih parah daripada fitnah dajjal. Kita tahu fitnah dajjal ini berbahaya. Makanya kita setiap hari disunnahkan untuk membaca doa berlindung dari dajjal di setiap akhir salat kita. Ternyata ini penyakit lebih parah daripada dajjal. Apa itu kata Nabi SAW? Asyirkul khafi. Itu syirik yang sangat tipis. Apa itu? An yakum ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Itu seorang yang dia salat, kemudian dia tahu orang itu sedang dia salat, akhirnya salatnya dihias-hiasi, dipanjang-panjangin, dibaik-baikin. Kenapa? Dia tahu orang lagi lihat dia pengen dipuji oleh manusia. Ini makna riya, jemaah. Makna riya apa? Kita beribadah pengen dipuji. Bahasa gampangnya zaman sekarang, kita bikin status tentang ibadah, kemudian kita tunggu like. Tunggu apa? Like atau tunggu love. Itu namanya riya. Kalau itu bukan riya, terus riya apa lagi? Makanya tuh hati-hati. Apa-apa di-share, hati. Mudah-mudahan niat kita ikhlas, kita pengen mentebarkan kebaikan kepada Allah SWT. Tapi kalau tujuan kita nunggu like, kalau orang like banyak kita senang, itu riya. Tapi kalau tidak ada yang like kita sedih, berarti itu namanya riya. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan, seorang dia salat, kemudian dia hiasi salatnya, dia bagus-bagus salatnya, mungkin dia panjang-panjangin salatnya. Kenapa? Karena dia tahu orang lagi sedang lihat dia, berarti dia pengen dipuji oleh manusia. Inilah jamaah semua taala muqaddimah yang saya ingin sampaikan tentang betapa pentingnya, urgensinya kita mempelajari hakikat keikhlasan. Karena kita nggak tahu amalan kita ini ikhlas ataukah tidak. Makanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan, innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin itu dia menggabungkan antara amalan soleh dengan syafaqah. Syafaqah itu apa? Kekhawatiran. Jangan-jangan amalan solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal munafiq, adapun orang-orang munafik, jama'a isaatan wa amna. Adapun orang-orang munafik itu dia menggabungkan antara amalan maksiat, perbuatan buruk dengan rasa aman. Artinya apa? Dia merasa aman. Dia merasa amalannya diterima, dia merasa tidak peduli dengan amalannya. Tapi kalau orang mukmin tidak. Orang mukmin dia beramal, tapi ada kekhawatiran jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut. Makanya para sahabat kita dapati mereka juga takut kemunafikan ada dalam diri mereka. Abdullah bin Mulaik pernah mengatakan, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaq ala nafsihim." Kata Abdullah bin Mulaik, dia mengatakan, saya pernah berjumpa dengan 30 orang sahabat. Ini tabi'in. Dan saya dapati semuanya 30-30-nya takut ada kemunafikan dalam hati mereka. Luar biasa. Padahal para sahabat yang saya katakan sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka, tapi mereka masih takut. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab, siapa tidak kenal beliau? Amirul Mukminin. Yang Nabi pernah mengatakan Umar fil jannah. Umar di mana? Di surga. Nabi pernah naik Gunung Uhud. Kemudian Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Kemudian Gunung Uhud bergetar. Kata Nabi SAW, uskut ya Uhud, diam wahai Uhud. Fa inna ma'alaika nabi was-siddiq was-syahidan. Wahai Gunung Uhud, kau tenang. Di atasmu ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq. Siapa siddiq? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan 2 orang yang wafat dalam keadaan syahid. Siapa? Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Lihat, dijamin mati syahid. Berarti kalau orang mati syahid, surga tidak? Surga. Bahkan dalam sebuah hadis juga Nabi SAW pernah diperlihatkan tentang surga. Maka Nabi lihat ada istana yang sangat megah. Maka Nabi tanya, ini milik siapa? Maka disebutkan kepada Nabi, li Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini milik siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi apakah Umar masih merasa aman dengan hatinya? Tidak. Maka dia pernah tanya kepada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia itu pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi pernah menyampaikan nama-nama orang munafik kepada siapa? Hudzaifah bin Yaman. Sehingga Umar bin Khattab, kalau di zaman itu ada orang meninggal, Umar ngelirik Hudzaifah. Kalau Hudzaifah salatin berarti ini orang Islam. Tapi kalau Hudzaifah tidak salatin, ini potensi orang munafik. Kenapa? Orang munafik tidak disalatin. Maka tatkala itu Umar khawatir, jangan-jangan ada kemunafikan dalam hatinya. Maka dia datang kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, hal sammani laka ma'aman sum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hudzaifah, apakah Nabi juga menyebutkan namaku bersama nama-nama orang munafik? Artinya Umar nanya, apakah saya ini orang munafik? Kata Hudzaifah bin Yaman, la, tidak tentu. Maka setelah ini saya tidak akan lagi jawab pertanyaan seperti ini. Luar biasa. Itu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, masih ada khawatir kemunafikan dalam hatinya. Terus antum yang namanya Umar di tahun 2025 masih merasa aman. Kayaknya saya aman lah, saya Umar. Enggak. Umar bin Khattab merasa khawatir. Maka kita justru lebih khawatir pada diri kita. Maka tadi ingat kata Hasan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin itu menggabungkan antara amalan saleh dan juga rasa khawatir kepada dirinya. Karena kita tidak boleh merasa aman terus. Kalau kita merasa aman terus, nanti akan timbul ujub pada diri kita, dan ujub juga ini bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya, kita syirikan Allah dengan orang lain. Kalau ujub, kita syirikan Allah dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Kita merasa bahwasanya ini semua kita, kita tidak peduli, kita tidak merasa bahwasanya ini kehadiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jamaah subhanahu wa taala di antara urgen kenapa kita harus mempelajari keikhlasan. Ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas secara bahasa dia jadi kata khalusa, yaitu murni, atau akhlasa yang artinya adalah memurnikan. Mungkin dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keikhlasan, memberikan contoh seperti air susu yang keluar dari daging hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian lihat hewan-hewan bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, itu bisa jadi pelajaran buat kalian. Dari mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nusqikum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kasih minum kalian susu yang susu tersebut keluar dari darah, kemudian apa? Kotoran. Ternyata dia keluar dengan susu yang murni, tidak ada kotoran sedikit pun. Itulah yang disebut dengan apa? Labanun khalis, susu yang murni. Kita bayangkan jemaah, kalau kita ntar lagi nyembelih hewan, bisa nggak kita ngeluarin susunya utuh? Pasti kan ada kecampur-kecampur. Susu itu diantara darah dengan apa kok? Kotoran. Ternyata dia bisa keluar murni khalis, murni, susu murni. Inilah namanya ikhlas jamaah. Makanya saya katakan, kalau ada orang beramal soleh, ada 1% saja bercak pengen dipuji orang, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kita bisa ikhlas sekali saja dalam satu amal ibadah, kita selamat. Tapi jadi masalah kita tidak tahu kita ini ikhlas ataukah tidak. Maka ini mana ikhlas secara bahasa? Ikhlas itu benar-benar murni sebagai murninya susu yang dia keluar dari hewan di antara darah dan juga kotoran. Kemudian apa mana ikhlas secara istilah? Kalau kita dapati penjelasan para ulama tentang mana ikhlas, maka sangat banyak jemaah. Saya akan bacakan satu persatu biar kita semakin kokoh apa itu sih ikhlas. Di antara para ulama ada yang sebagian mereka mengatakan ifradul haq bil qasd, yaitu mengarahkan niat hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini mana sebagian ulama menyebutkan kalau mereka memaknai ikhlas, mereka mengatakan yaitu ifradul haqqi bil qasdi, yaitu mengarahkan niat tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Sebagian ulama seperti Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala rahimahullah, beliau mengatakan al-ikhlas an yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Luar biasa. Kata beliau, ikhlas itu adalah diam dan geraknya seorang hamba hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya hanya untuk Allah, geraknya hanya untuk Allah. Sekarang saya tanya, siapa sih yang berani klaim saya ikhlas? Tidak ada yang berani. Diam dan geraknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Waqala Abu Utsman mengatakan nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhar ilal khaliq. Luar biasa. Ini definisi ikhlas yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan seorang ikhlas itu apa? Itu melupakan pandangan manusia. Karena terus memendung, dia tujukan pandangannya hanya terhadap penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan penglihatan manusia, tapi pandangannya tertuju terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini mana ikhlas disebutkan oleh Abu Utsman. Ada yang mengatakan juga al-ikhlas istiwa'u amalil abdi fi dhahir wal batin. Ikhlas itu adalah keselarasan amal seorang hamba, baik yang tampak dan juga yang tersembunyi dalam hati. Artinya zahir dengan batin itu sama, keselarasan. Karena terkadang orang bisa acting. Mungkin hatinya dia jengkel sama orang, mungkin misalnya dia hasad. Tapi dalam secara zahir terlihat dia orang baik. Ada orang salat, terlihatnya ikhlas tampaknya. Tapi kita tidak tahu dalam hatinya. Ada orang mungkin ngaji nangis-nangis di hadapan manusia. Bisa jadi dia ikhlas. Tapi bisa jadi juga tidak ikhlas. Namanya ikhlas harus ada keselarasan antara amalan zahir dan juga amalan hati. Kemudian dia juga mengatakan sarful amal mutaqarriban bihi ila Allah wahda la riya'a wala sum'ah. Yaitu memurnikan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak tercampur namanya riya dan juga namanya sum'ah. Apa itu sum'ah? Riya itu kita pengen dilihat kalau secara bahasa. Pengen dipandang orang, pengen jadi bahan perhatian. Kalau sum'ah itu kita pengen didengar. Kita pengen didengar. Wala talaba lid-dunya. Ini penting. Dan riya itu tidak mencari dunia. Artinya perkara ibadahnya murni hanya untuk Allah, tidak mencari dunia dari ibadahnya. Wala tasannu'an lil khalqi. Kemudian tidak berpura-pura di hadapan manusia. Wa inna ma yarju bihi thawaballahi ta'ala. Tapi tujuan dia hanya untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala wa yakhsha iqabahu. Dan dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala wa yatma' fi ridahu. Dan dia hanya mendambakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din jamaah semua taala, ini makna-makna ikhlas disebutkan oleh para ulama yang tadi intinya semua mengarahkan kepada bahwasanya ikhlas itu hanyalah kita beribadah hanya murni untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun sekian persen yang kita berikan kepada selain Allah, maka amalan tersebut tidak dinilai sebagai amalan yang ikhlas, bahkan tidak disebut sebagai hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga Allah taala, sekarang saya akan sebutkan faedah keikhlasan. Kenapa sih kita harus ikhlas? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, kalau seorang dia ikhlas jamaah, maka ini akan mempengaruhi pahala amalan solehnya nanti pada hari kiamat. Kenapa? Amalan yang kecil itu bisa menjadi besar gara-gara niatnya tadi. Saya ulang, amalan yang kecil kalau niatnya benar, niatnya ikhlas, maka dia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah pertama. Berikutnya Ibnu Mubarak pernah mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan soleh yang kecil ternyata menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Niatnya. Niatnya beres, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh jemaah. Misalnya antum pernah ingat kisah wanita pezina? Tidak. Yang wanita ini imra'atul baghi, wanita pezina ya. Memang kerjaannya pezina.
Suatu ketika dia pernah melihat anjing sedang kehausan. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash. Ini anjing kehausan sampai-sampai dia hampir mati gara-gara apa? Kehausan. Idra'athu baghi min bagaya Bani Israel. Tiba-tiba ada seorang wanita tadi, wanita pezina dari Bani Israel. Dia lihat, dia kasihan sama anjing tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan? Fanaza'at muqaha fasaqathu. Maka dia lihat ada air di sungai. Di sumur. Maka dia turun dari sumur tersebut, kemudian dia buka sendalnya atau sepatunya, dia ambil air, kemudian diberikan minum kepada siapa? Anjing tersebut. Apa kata Nabi? Faghufira lahu. Maka wanita tersebut pun akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sallallahu, saya tanya sekarang. Kasih minum anjing ini amalan ringan tidak? Sepertinya sepele. Dan dia berlatar belakang seorang wanita pezina, yang kita tahu wanita pezina ini dosa sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, gara-gara hanya amalan yang sepele itu, ternyata Allah bisa ampuni dosa-dosanya. Kata para ulama, kenapa? Karena keikhlasannya tatkala itu. Lihat, berbuat baik tidak pandang bulu, mau kepada siapapun, kepada setiap makhluk, itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat kepada anjing ini. Anjing yang mungkin padahal hewan yang tidak boleh kita piara, tidak boleh kita sentuh, tapi gara-gara ini hewan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan lihat kasihan mau meninggal, mau mati, maka diberikanlah minum oleh seorang wanita ini. Karena keikhlasannya maka Allah pun ampuni dosanya. Maka tadi kita mengatakan amalan kecil, tapi kalau niatnya benar, tu'adzimunia, maka akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul memang dia ikhlas. Tatkala dia kasih minum, tidak ada orang tatkala itu, tidak ada yang lihat. Bisa jadi kalau ada orang ramai, bisa jadi dia cari muka sama manusia. Dan tatkala dia kasih minum, dia tidak mengharapkan jazakillah khairan, enggak. Karena dia tahu anjing tidak bisa bicara. Dia tidak mengharapkan terima kasih. Karena keikhlasan inilah, kata para ulama, akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas kalau Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim mengatakan dia diampuni karena keikhlasannya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau jelaskan betapa banyak jamaah orang itu sholat di shaf yang sama. Mungkin di shaf pertama, bahkan belakang imam bersamaan. Mungkin bisa jadi bacaan yang sama, kemudian tuma'ninanya yang sama, tapi ternyata pahalanya bagikan langit dan bumi. Apa yang membedakan? Keikhlasan orang tersebut tatkala mereka beribadah. Maka jamaah semua taala, amalan kecil bisa menjadi besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya amalan besar, kalau niatnya tidak beres, maka dia bisa jadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kurban mungkin sapi berapa kilo yang paling besar? 900 kilo misalnya. Tapi memang dia niatnya pengen diakuin sebagai orang yang kurbannya paling keren. Tapi ada orang sebelah satu beli kambing umur 1 tahun, perempuan, kira-kira berapa itu? Kambing wanita, kemudian mungkin baru umur 1 tahun pas, 2 juta dapat tidak? Atau kurang bisa jadi. Tapi dia ikhlas. Dia tidak punya harta, memang cuma harta segitu. Dia relakan ini buat Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira mana banyak yang besar pahalanya? Yang kecil tadi itu, meskipun hanya cuma 2 juta. Daripada orang yang kurban mungkin 900 kilo, tapi memang ingin dipuji oleh manusia.